Materi pertama yaitu manajemen pelayanan kesehatan. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Upaya kesehatan masyarakat atau UKM terdiri dari pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, surveillance dan sentinel SKDR, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga, pelayanan kesehatan lingkungan, dan yang terakhir, pelayanan promosi kesehatan. Selanjutnya yaitu UKP atau upaya kesehatan perseorangan. Yang pertama ada rawat jalan, yang kedua pelayanan gawat darurat, yang ketiga pelayanan satu hari atau one day care, yang keempat ada home care, dan yang terakhir ada rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan layanan kesehatan. Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN. 1. Upaya kesehatan. 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan. 3. Pembiayaan kesehatan. 4. Sumber daya manusia kesehatan. 5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 6. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan. 7. Pemberdayaan masyarakat. Adapun unsur-unsur subsistem upaya kesehatan terdiri dari 1. Upaya kesehatan, 2. Fasilitas pelayanan kesehatan, 3. Sumber daya upaya kesehatan, 4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri di sini terbagi menjadi 3 yaitu tersier, sekunder, dan primer. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat primer didukung kegiatan lainnya seperti surveillance, pencatatan, dan pelaporan yang diselenggarakan oleh institusi kesehatan yang berwenang. Prinsip-prinsip penyelenggaraan puskesmas terdiri dari paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna, keterpaduan, dan kesinambungan. Menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014, puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. Pertimbangan pendirian puskesmas meliputi pertimbangan akan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Pendirian puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium. Kategori puskesmas ada 3. Yang pertama puskesmas perkotaan, yang kedua puskesmas pedesaan, yang ketiga puskesmas daerah terpencil. Materi kedua yaitu pengawasan pelayanan kesehatan. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Adapun tujuan pengawasan yaitu yang pertama untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja. Yang kedua, untuk memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar atau keinginan masyarakat. Manfaat pengawasan. 1. Mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf. 2. Jika ada penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf. 3.
mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. 4. Mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Jenis-jenis pengawasan. 1. Pengawasan fungsional atau struktural. 2. Pengawasan publik. Dan yang ketiga, pengawasan non-fungsional. Adapun proses pengawasan: 1. Pengawasan standar pelayanan. 2. Penentuan pengukuran hasil pelayanan. 3. Pengukuran hasil kinerja aktual. 4. Perbandingan hasil kinerja aktual. 5. Dengan standar dan analisis penyimpangan. 6. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Materi ketiga yaitu sistem pelayanan kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan. Yang pertama ada health promotion atau promosi kesehatan. Yang kedua ada specific protection atau perlindungan khusus. Yang ketiga ada early diagnosis treatment atau diagnosis dini dan pengobatan kesehatan. Yang keempat disability limitation atau pembatasan kecacatan. Yang kelima rehabilitation atau rehabilitasi. Ada 5 bentuk sistem pelayanan kesehatan. Yang pertama puskesmas. Subsistem di puskesmas meliputi gizi, KIA, Kesling, Promkes, bagian pengobatan. Adapun supply system meliputi Dinkes, rumah sakit, klinik swasta, pengobatan tradisional atau keluarga. Yang kedua, pelayanan kesehatan terpadu, yaitu suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas. Yang ketiga ada pos obat desa atau POD, yaitu wahana edukasi dalam alih pengetahuan dan keterampilan tentang obat dan pengobatan sederhana dari petugas kepada kader dan dari kader ke masyarakat guna memberikan kemudahan dalam memperoleh obat yang bermutu dan terjangkau. Yang keempat, ada pondok bersalin desa atau Polindes, salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. KB dan lokasinya berada di desa. Yang kelima ada perbaikan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Syarat pokok pelayanan kesehatan. Yang pertama, tersedia atau available. Yang kedua, mudah dicapai atau accessible. Yang ketiga, dapat diterima dan bersifat wajar. Yang keempat, mudah dijangkau atau affordable. Yang kelima, bermutu atau quality. Materi keempat yaitu strategi pemasaran pelayanan kesehatan. Pengertian, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran barang dan jasa yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Adapun faktor yang melatar belakangi penerapan pemasaran di rumah sakit, yang pertama utilisasi pasien yang masih rendah sehingga peran pemasaran sebagai ajang melakukan kegiatan promosi. Yang kedua, transisi orientasi rumah sakit yang dari hanya orientasi sosial sekarang bergeser ke orientasi pasar untuk profit, tapi bukan menjadi tujuan utama rumah sakit. Ketiga, tingginya persaingan antara rumah sakit sehingga menjadi kompetisi dalam berlomba-lomba memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada pelanggan. Yang keempat, regulasi kesehatan. Yang kelima, globalisasi. Yang keenam, tuntutan mutu. Yang ketujuh, keterbatasan SDM, dan yang ke-8, konsumen kritis. Konsep manajemen pemasaran pelayanan kesehatan terbagi menjadi 4. Konsep pelayanan, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial.
Adapun beberapa manfaat manajemen pemasaran pelayanan kesehatan, yang pertama memberikan informasi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Vaskes. Kedua, membangun branding atau image yang kuat. Ketiga, membantu menarik pasien baru. Keempat, mempertahankan pasien yang sudah ada. Kelima, meningkatkan kinerja para pegawai. Keenam, mempertahankan kepuasan pasien. Ketujuh, meningkatkan utilisasi pelayanan kesehatan dan membantu meningkatkan penghasilan pelayanan kesehatan yang lebih peka dan paham akan kebutuhan pasien. Usually it's something that moves. Character.